Di tengah kekuasaannya, Auj bin Unuk pernah menguasai sebuah perkampungan. Suatu hari, penduduk kampung itu berkata kepadanya, "Kami akan membuatkanmu gamis dari katun, tetapi kami tidak akan mengambil upahnya darimu kecuali setelah 1 tahun." Tanpa berpikir panjang, Auj menerima tawaran itu. Penduduk kampung mulai menenun gamis raksasa yang sesuai dengan tubuhnya yang luar biasa besar. Setelah selesai, mereka memakaikan gamis itu kepadanya, dan Auj pun pergi meninggalkan mereka. Namun, setiap kali ia berniat kembali ke kampung tersebut, ia teringat akan utangnya. Rasa enggan membayar utang membuatnya menghindari kampung itu, hingga akhirnya ia tidak pernah lagi melewati tempat itu selama hidupnya. Diriwayatkan bahwa Auj bin Unuk hidup selama 4.500 tahun. Ia masih ada hingga zaman Nabi Musa AS. Ketika Musa dan Bani Israel memasuki sebuah padang Sahara, Auj bermaksud membinasakan mereka. Dengan tubuh raksasanya, ia berjalan menghampiri tentara Musa untuk memperkirakan jumlah mereka. Ia mendapati mereka hanya berjumlah 1 farsa. Dengan niat jahat, ia pergi ke sebuah gunung, mencabutnya dari bumi dengan mudah, lalu membawanya di atas kepalanya, bersiap untuk menimpakan gunung itu ke tentara Musa. Pada saat yang genting itu, Allah mengutus burung hudhud yang paruhnya diciptakan dari besi. Burung itu turun ke atas batu yang dibawa Auj dan mulai mematukinya hingga membuat lubang besar. Burung itu kemudian turun ke pundaknya dan masuk ke dalam mantelnya, membuat Auj kehilangan keseimbangan dan tidak bisa bergerak. Melihat kesempatan itu, Musa segera melompat dan memukul Auj dengan tongkatnya. Tongkat Musa memiliki panjang 10 siku, sedangkan tinggi Musa sendiri juga 10 siku. Dengan melompat setinggi 10 siku, pukulan itu masih tidak cukup untuk mencapai betis Auj. Namun, dengan kehendak Allah, pukulan itu membuat Auj tersungkur. Ia jatuh dengan keras, tubuhnya yang sebesar gunung tergeletak di padang Sahara, dan akhirnya ia pun meninggal dunia, menjadi pelajaran bagi manusia tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.